aku pikir-pikir ini udah saatnya aku juga menggunakan talenta yang aku punya. Makanya aku pikir 3 tahun udah cukup karena aku dapat banyak banget Kak pengalaman waktu 3 tahun itu. Yeah. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is a history and always with me Maria Christy. History dari seorang wanita manis ya, yang satu ini karena memang ada unsur sugar di dalam namanya. Ternyata si cantik ini adalah ex JKT48. Ya langsung disebut aja lah ya, karena memang kan kekeluargaan iTalk dan juga JKT kan gini banget gitu ya. Banyak sekali anak-anak JKT yang mampir ataupun juga ex JKT yang mampir dan berbagi mengenai kabar terbarunya. Dan kalau udah ada clue gula, udah ada prestasi, udah ada JKT, kamu pasti tahu siapa dia. So please welcome studio Cindy Gula. AKA Cigul ya kan. Welcome, terima kasih ya kamu sudah mampir ya. Thank you juga Kak. 3 provinsi loh kamu hari ini, Tangerang, Jakarta, cuma dua doang. Dua. Balik aja, lagi ya. Tangerang lagi. Balik lagi Tangerang Jadi keluar lagi. kota nih ya Kak. Perjalanannya cukup kayak ya Luar biasa, mobil tuh iya. agak-agak naik lah ya. Tapi Cigul penasaran dong, nama aslinya memang nama di KTP kamu memang Cindy Gula? Iya, jadi actually Gula itu adalah marga dari papaku. Oh serius? Papaku dari Sulawesi Kak. Jadi emang aku punya satu keluarga itu gula semua. Ada yang di Palu, ada yang di Malang, ada yang di Manado, ada yang di Luwuk, Banggai. Itu semuanya punya fam kayak Gula? marganya gula. L-nya 2, G-U-L-L-A. Oh gula, that's not sugar yang gula with single Iya, L, jadi tapi double gula. L. Oh, Iya. Oke. Dari mana kalau boleh tahu daerahnya? Daerahnya Luwuk, tau nggak? Oh, Kak? Luwuk. Luwuk Banggai. Oh Luwuk Banggai. Itu kecil banget sih pulaunya. Tapi itu dari papa ya? Dari papa. Pak opa oma dari papa masih di sana? Udah nggak ada papa mama dari papa udah nggak ada. Oh udah berpulang semua. Tinggal Oh, nenek oke. dari mama. Oh oke, Di mama dari mana? Jogja. Oh jadi kamu perkawinan antara Sulawesi. Iya, manja. Apa tuh? Mana ada Jawa. Oh Manado Jawa, kita pakai apa? Udah pastiles anak ini Iya, ya. betul. Dan Cigul ini adalah kelahiran tahun 97. 97, dan ternyata aku juga baru tahu karena kan ya mungkin correct me if I'm wrong ya. Dulu tuh Cigul warnanya tuh kamu lebih senang dipanggil Cindy apa Cigul aja? Cigul aja Cigul biar aja ya, biar pendek komplek gitu. ya. Iya, biar komplek ya. Biar Cindy akrab, Gula. karib Karet gitu ya, Besti. Oke. Jadi Iya. Cigul ini tuh dulu warna rambutnya tuh sempat berwarna-warni. Betul. Nah, aku tuh engah tuh kalau Cindy JKT48. Wah. Terus tiba-tiba mungkin aku nggak mengikuti pada saat kamu keluar. Terus kamu ini adalah bisa dikatakan di kalangan para host ini adalah salah satu host favorit built-in para warga. Iya ampun. Iya. Bukan begitu? Nah, ini kita langsung bertanya pada tim-timnya ya. Kamu merasa nggak sih? Iya, ya puji Tuhan kalau dikenalnya begitu. Klien-klien Iya, klien langsung jangan lupa masuk. Cigul kalau ada built-in gitu. Iya, nanti kita akan ngobrolin seputar perjalanan karirnya ya. Baik. Tapi sekarang kita mau tahu dulu bahwa kenapa kok tiba-tiba kamu tuh ceritain dong awal bisa masuk ke generasi pertama. Is that true? Iya, Generasi Gen 1. Bener. JKT48 yang lagi boom-boomnya waktu itu ya. Iya, puji Tuhan ya waktu itu bisa masuk juga. Jadi awalnya itu Kak aku tuh masih SMP. Umur? Itu umur 13 kalau nggak salah, di 2011 waktu itu Oke. ikut audisi. Nah memang aku tuh dulu suka banget lihat kayak girl band gitu tapi dari Korea zamannya SNSD dulu. Itu kan lagi happening banget ya, Say? Lagi happening banget. Nah jujur aku malah nggak ngikutin Jepang Kak, karena memang dulu tuh lebih viralnya kan K-pop ya, Yes. zaman Siwon yang Super Junior gitu-gitu kan. Iya. Nah habis itu karena di komplek aku itu kayak termasuk anak-anak yang aktif, suka ikut kegiatan. Dulu aku tinggalnya jauh banget Kak, Di mana? deket Banten, Tiga Raksa. Jauh banget gitu. Banten Proud lah ya. Oke. Banten Pride. Jadi aku tuh sering ikut lomba RT RW gitu Kak. Lomba apa sih? Fashion show lah, nyanyi Semua lah, kayak lah di ya. komplek tuh sering banget. Oh, oke. Terus tetangga aku ngasih tahu kayak, kamu nggak mau ikut audisi aja Oh, iya. JKT waktu itu. Tahun-tahun itu soalnya kan lagi banyak banget talent-talent search, Iya, boy nah, band, girl band, betul gitu banget. kan. Dan kebetulan dari zaman SD aku tuh udah sering ikut aktivitas Kak. Maksudnya kayak sering banget audisi. Ikut Idola Cilik sampai Idola Iya. Cilik 1, 2, 3 tuh aku ikut. Tapi lolos? Mamma Mia enggak. Mau kamu pernah kenapa Mia juga? Mamma Mia pernah zaman dulu banget.
itu 2010 atau 2009 gitu. Ih, berangkat sama aku dong. Ih, bisa jadi kita Iya. ngantri dulu Taman Mini, ngantrinya aku inget banget. Terus zaman masih ada majalah Gadis, majalah Girls, majalah Iya, Yes, iya, itu aku iya. semua Itu ikut. happening banget. Iya, aku tuh emang aktif tapi kebetulan nggak pernah lolos gitu. Tapi sepertinya ini buah dari kerja keras gitu ya Kak ya. Bagus, Jangan menyerah, pokoknya apapun jangan betul, menyerah setuju, gitu. setuju. Padahal aku justru pas ikut audisi JKT aku nggak expect sih. Maksudnya kayak ya udah nambah pengalaman, lolos puji Tuhan, enggak tambah Ya pengalaman udah, lagi. baru. Karena waktu ikut audisi Iya, iya. JKT itu sebenarnya enaknya nggak separah Idola Cilik Kak. Iya. Waktu Idola Cilik, mamaku sampai bolos kerja ya nemenin aku. Iya, Datang iya, jam iya, 5 iya. pagi, masuk ruang audisi jam berapa Kak? Jam 6 sore udah lepek, Iya. suara nggak ada. Nggak Iya, even bisa iya. makan siang soalnya kalau makan siang antrean diserobot kan. Betul. Jadi bahkan aku numpang istirahatnya di masjid. Kayak gitu Kak. I Bener-bener parah deh dulu. I know. Karena aku juga termasuk anak yang suka ikut festival kan. Iya. So I can relate bahwa memang perjuangannya tuh se-effort itu guys, Betul, like betul. literally. Dan sekarang tuh beda, Ngantri. kalau sekarang kan udah banyak yang online. Iya, enak kan. Jadi ada option lah. Kalau dulu tuh memang ya lo namanya casting ya, audisi Bener. benar harus datang, harus ngantri dan se-hype Betul. itu kan. Bener Jadi hype kayak, banget. wah, so proud banget sih. Terus Jadi akhirnya long story short ketika udah audisi dan lolos di JKT, tahun berapa lama, and how was it gitu? How was the journey? Kayaknya nggak begitu lama ya si Cindy di Iya, JKT sebenarnya ini seru ya? banget sih waktu di JKT itu 2011 sampai 2014. Di situ tuh seru banget Seru karena tahun berapa? Tahun berapa? 2011 sampai 2014. 3 tahun ya lah ya? Kurang 3 lebih tahun, 3 kurang lebih. tahun. Ha, ha, ha. Itu seru banget karena dapat pengalaman baru. Mana Oke. waktu pertama kali kepilih Kak. Jadi kan generasi 1 tuh sebenarnya 28 orang. Tapi begitu 48. kepilih dari Oke. November, tiba-tiba terpilihlah tersaring lagi 16 orang diberangkatin ke Jepang. Nah, di situ konteksnya aku belum pernah pergi yang jauh banget tanpa orang tua. Paling jauh paling ke Singapura kan. Ini tuh ke Jepang dan 2 minggu. Oh, serius? Jadi Lumayan itu lama di juga situ ya? momen yang lumayan sedih-sedih dan deg-degan karena aku nggak tahu JKT kan, aku nggak Yes. tahu AKB kayak Yes. deg-degan It's kok still kita new lah. masih anak-anak dibawa kabur keluar gitu loh Kak, pada Ngerti sih, nangis-nangis. ngerti. Jadi pas kita di Takut. mobil van yang lain juga nangis Kak, aku jadi kayak kenapa pada nangis ya? Ini aku bingung kayak oh sedih sih emang jauh dari orang tua, tapi kayak kok deg-degan karena aku nggak tahu dunia ini tuh Ya, gimana. ya. Tapi akhirnya seru belajar bareng kan gimana pun juga aku berpikir kalau mau bertumbuh, mau berkembang kita Iya. nggak boleh di zona nyaman. Betul. Jadi seperti layaknya sekolah, kalau sekolah kan ada tingkatan tuh SD, SMP, SMA, kuliah. Nah aku pikir 3 tahun aku udah cukup banget belajar, mencari ilmu juga di JKT. Jadi aku mau pakai ilmu yang aku udah punya untuk berkembang dan lebih mengembangkan lagi kemampuan aku di luar. Mention 3. Sebutkan 3 ilmu yang kamu tuh walaupun kamu udah quote unquote banci lomba ya, semua festival diikutin dari zaman dulu gitu kan, mama juga support dan segala macam. Yang kamu baru realize itu di JKT atau makin sharp itu di JKT dan masih kepake sampai dengan sekarang. 3. 3 harus multi talent. Oh, oke. Jadi I can harus see bisa it. semuanya Yes, gitu yes, ya. yes, yes. Terus harus percaya diri. Itu. Sama di sana itu disiplin. Jadi kenapa si Gul tadi juga begitu syuting juga datang on time ya, lebih dulu daripada kata kreatifnya. Ya, itu adalah kedisiplinan luar biasa, tidak terlambat ya kan. Karena bekerja bersama Jepang ya kan, Jepang sangat on time pemirsa. Betul, betul. Iya. Aku juga banyak klien Jepang dan merasakan sekali ketika kalau molor mereka panik ya kan, mereka freak out gitu Yes. kayak oh my god I cannot gitu kan, nggak bisa. Bener. Oh gitu, jadi value-value itu yang kamu Disiplin bawa banget. ya. Tapi kenapa akhirnya waktu itu we can say bahwa JKT ini lagi-lagi ya di 3 tahun pertama mungkin pas awal-awal warganya pada nangis karena kan apa nih dibawa ke Jepang, panik gitu, Iya. anak-anak bocah gitu masih benar-benar under 17. Terus juga akhirnya 2 minggu di sana tapi kita bisa lihat JKT awal-awalnya juga langsung mencuri perhatian dan di 3 tahun itu akhirnya kamu milih aku kayaknya perjalananku udah deh sama JKT dan aku pengen mengepakkan sayapku ke dunia yang sesungguhnya Asik. gitu. Sebenarnya waktu itu juga karena kan aku dari SMP Kak. Terus Ya. habis itu SMA aku ambil IPA kan jurusannya. Oh, Nah jadi oke, kayak I got it. aku tuh termasuk salah satu yang masih sekolah bener-bener sekolah datang dan sekolahku sekolah Katolik. Jadi padet banget tuh jadwalnya. Terus di JKT kan aku belajar nyanyi, belajar nari, belajar juga nge-MC. Nah di saat itu aku pikir aku udah cukup nih karena Ya. aku tuh pengen nyobain hal baru. Waktu itu aku pengen banget cobain dunia acting.
marketing. Nah setelah itu aku mikir kan, pas aku udah di JKT kan makin banyak juga generasi baru, ya kan. Makin banyak anak-anak juga yang bertalenta, yang keren-keren. Nah setelah aku pikir-pikir, ini udah saatnya aku juga menggunakan talenta yang aku punya. Makanya aku pikir 3 tahun udah cukup karena aku dapat banyak banget Kak pengalaman waktu 3 tahun itu. Jadi aku udah keluar negeri ke Jepang tuh kalau nggak salah 11 sampai 12 kali. Karena awal-awal Kak. Bener-bener ini ya Say. Jadi sering banget diterbangin. Ibarat kata apa namanya Tangerang Jakarta ya Say. Iya, malah pernah waktu itu kita perform berangkat malam, pagi itu udah pulang buat perform lagi di tempat musik di Jakarta. Jadi kayak even nggak nginep itu pernah di zaman aku karena membernya 7 jam dikit. kan kalaupun maksudnya kayak tidur langsung di pesawat. Karena zaman aku masih dikit membernya. Aku tuh keluar waktu ada generasi ketiga. Sekarang kan udah generasi 11 atau 12. Nih warga-warga 12 yang lebih tahu nih kayaknya. Udah banyak ya. banget. Jadi kayak aku udah keliling Indonesia juga udah ikut promosi CD kan, promosi lagu. Yes. Jadi zaman itu masih kayaknya CD. Aku pikir kayak udah saatnya nih aku coba pakai ilmu aku dan langsung nyobain waktu itu aku main sinetron. Aku baru mau next question gitu ya. Oh, iya, udah, Setelah mengepakan sering lah bintang tamu yang takut begini ya, jadi host itu terbantu gitu ya. Iya. Tapi kalau boleh cerita gitu, 3 tahun seorang Cigul ini menjadi member dari JKT. If you don't mind to share gitu, apa yang sudah Cigul beli atau Cigul tabung dari, maksudnya kan itu juga walaupun kamu masih kecil, itu sudah bekerja hitungannya, profesional, you paid professionally gitu kan. Oke, mungkin aku bisa bilang yang bisa aku tabung banyak banget adalah ilmu di JKT48. Oke, selain ilmu? Soalnya waktu zaman dulu sampai saya sudah kuliah, itu yang memegang uang tabungan mama saya, jadi nggak tahu. Tapi kayak mau beli apa-apa puji Tuhan cukup, kayak mau beli baju baru cukup, beli sepatu cukup, kayak mau makan-makan sama keluarga cukup, nonton bioskop cukup. Soalnya memang aku nggak pegang uang sih waktu itu dan sampai aku sekarang? lebih senang dipegang orang tua. Sekarang udah. Sejak kapan Cigul ini akhirnya quote unquote mau mengelola uangnya sendiri? Sejak umur berapa? Semenjak sudah bayar pajak. Umur berapa tuh Cigul? 17? Waktu itu 17 tahun. Oke. Jadi udah punya Jadi kamu- NPWP, akhirnya semuanya urus sendiri gitu Kak. Oh gitu. Belajar mengelola sih, sebagian memang kadang masih dipegang mama papa aku ya kan. Tapi sebagian juga aku pegang supaya aku bisa coba ngatur uang tuh gimana, belajar nabung gitu. Kalau enggak kan nanti kaget kan ketika pegang uang takutnya jadi boros lah gimana. Ketika berumah tangga takut ya, Iya. kayak takut terkejut gitu kan. Terkejut-kejut. Apa namanya pengeluaran bulanan segini banyak ya. Iya. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelum kita move on ke perjalanan karirnya seorang Cigul, ini ada pertanyaan yang pastinya pengen banget dijawab. Ini from one of your fans gitu. Cigul, sebutin dong siapa teman pertama kamu pada saat di JKT48 dan siapa yang masih dekat sampai dengan sekarang. You can mention 2 nama atau mungkin orangnya adalah orang yang sama. Oke, jadi waktu di JKT, waktu awal audisi aku hitungannya audisinya telat Kak. Jadi yang lain udah trainee 1 bulan, aku baru masuk di saat udah mau final trainee gitu. Kok bisa? Jadi memang audisinya tuh aku juga nggak ngerti konsep Gelombang dulu sama sekarang kali ya? beda ya kan Oh, Kak, oke. ada gelombang. Nah aku dulu lumayan deket sama gelombang yang pas aku masuk tuh aku barengan masuk sama Kak Cleo sama Kak Sandy. Jadi latihannya bareng, tapi setelah kan itu belum kepilih member kan, masih ada banyak tuh finalisnya. Pas sudah member aku deket sama Oci waktu itu, sama Gaby dan juga Rena. Sampai sekarang masih WhatsAppan atau kontak-kontakan gitu? Masih. Oh, nice. Cuma kalau Rena kan dia di Jepang, jadi memang nggak gitu sering ketemu. Tapi kalau yang sekarang masih kontak-kontakan biasanya tuh kalau ada event misalnya ada yang nikah, ada yang mau lahiran, kayak ada kayak gitu-gitu sih. Atau nggak kalau paling deket sih so far sama Gaby. Jadi itulah ya pertemanannya bersama dengan Gaby. Nah sekarang kita juga mau lihat waktu itu perjalanan bukan karir doang seorang Cigul, tapi perjalanan rambut dan warna dari rambut seorang Cindy Gula. Coba kita lihat ya, seperti apa sih warna-warnanya yang pernah ada. Biru laut pernah, merah-merah pudar ada, hijau-hijau daun juga ada, dan semuanya tuh konsepnya bukan yang full ini ya Cigul. Iya, ini namanya balayage. Oh balayage, ya kalau nggak salah sebutannya itu sih. Jadi bukan yang bawah tapi kayak di semi-semi di tengah-tengahnya ada, sampai bawah juga ada. Kan biasanya orang kadang ombre doang, bawah doang kan. Ini kamu agak naik dikit ya? Agak naik gitu. Waktu itu ingat nggak pada saat zaman-zaman ini ya, kamu tuh pernah nyoba berapa lama kan? Foto cuma 3. Iya,
Ini aku nyoba pokoknya zaman kuliah. Karena teman-teman kuliah aku semuanya itu kan color rambut kan. Aku FOMO lah. Pinisirin anak ini. Iya gitu. Terus kebetulan teman aku juga dia emang jago di bidang hair karena punya salon. Jadi aku punya bestie tuh punya salon. Jadi kamu pasti nyala tempat bestie kamu? Iya, di situ Gemes pertama banget. kali coba. Aku coba karena kata dia coba aja iseng. Aku tuh dari TK kan nggak pernah ganti rambut. Selalu ponian. Kayak dari lahir juga nggak pernah ganti rambut deh. Jadi kayak poni aku nggak pernah model lain. Dan aku juga senangnya model panjang. Iya. Nah kata temen aku daripada kamu potong kalau nggak suka mending coloring aja siapa tahu cocok. Sorry. Cobain lah semua warna Kak pas kuliah. Lihat warna ini kayak lucu, pasang. Pernah dari 10 warna? Banyak kan campur sih Kak. Aku total warna kayak 7 deh. 7 nyobain kan oke, ke oke. salonnya 7 kali. Yang the most, yang paling lama dan paling kayak wow gitu. Wow itu kayak kaget banget ternyata kayak Bagus. pas ini di gua kok kayak agak-agak weird ya gitu. Pas dicontoh tuh kayak oke gitu loh. Aku pernah nyoba 1 kali warna itu 4 warna. What do you Jadi mean? ada birunya, ada hijaunya, ada ungu sama pink. Jadi kayak highlight gitu ya. macem-macem. Oke. Iya, bagusnya tuh cuma di 2 hari pertama. Karena aku tuh rajin keramas, terus suka olahraga kan iya, keringetan. betul. Jadi nggak ada seminggu luntur jadi kayak agak jelek sih. Oke, cara ngerawatnya gimana? Kan your bestie kan yang punya Iya, salon. sebenarnya harusnya rutinnya itu kita ada retouch sama juga sampoannya pakai yang kayak silver shampoo. Iya. Tapi aku agak pemalas sih Kak waktu itu. Walaupun rajin keramas tapi malas untuk silver shampoo ini ya. Iya, karena silver shampoo kan agak lumayan mahal waktu itu. Jadi aku kayak keramas ya udah pakai shampoo biasa aja gitu loh. Terus kayak ya udah kalau habis keringin rambut, ya udah langsung keringin. Pokoknya kayak aku tuh amburadul banget deh dulu kan masih kuliah ya kayak Yeah, I zaman know. aktif-aktifnya gitu kan, olahraga dari pulang pagi sampai malam. Jadi ya gitu sih. Terus akhirnya kenapa sekarang memilih untuk tampil sebagai Cigul yang udah jarang berwarna and pure black sekarang warnanya? Sebenarnya ini warnanya tuh turun dengan sendirinya Kak. Oh, jadi kamu ini nggak? Ini Jadi aku kamu nggak ngecat? nggak hitemin. Jadi tiba-tiba turun terus Gunting. lah hilang ya udah Kak. Udah nggak lagi, saya harus retouch kan. Iya, Capeknya iya, tuh harus iya. bolak-balik ke salon. Kamu memilih, kalau disuruh pemilih ya, mendingan kamu pure hitam aja atau pengen deh untuk punya masa-masa coloring rambut itu dengan waktu yang Warna lumayan lain. lama? Lebih suka hitam sih. Kenapa? Karena Low maintenance? maintenance-nya lebih enak ya hitam. Terus ya kalau coloring itu kan kadang bosenan, kadang nggak cocok sama baju juga. Jadi Betul. kayak harus rajin-rajin di retouch, dipotong juga supaya perawatan juga karena kering banget Kak. Kan kalau dibeli rambut aku kebetulan hitamnya hitam lebay nih, hitam banget Kak. Pekat Bleaching gitu ya. itu bisa 3 kali. Jadi kayak sampai Mahal dong. ya lumayan. Kamu Sebenarnya bukan terexpensive masalah mahalnya Kak. Oh. Rambutnya itu tuh Iya, suka iya. rontok, aku takut botak. Tahu gak sih Kak? Iya sih. Yang begini Iya, iya. rontok kayak waduh ini penyakitan apa gimana nih Iya, gitu. I get it. Bener. Ya udah 27 juga ya, Say. Pengennya yang low maintenance ya Sudah kan. umur baik. Walaupun dia masih very cutie-cutie, anaknya udah 27, Say. Udah 27 ya kan. Sebenarnya kayak, hah 27 Cigul ini. Tapi aku mau nanya apa tadi? Oh, the most expensive payment yang pernah kamu bayar pada saat kamu mewarnai rambut kamu. Pernah di angka berapa Cigul? Mungkin yang 4 warna kali ya? 4 warna iya. Apalagi bleachingnya 3 kali. Iya sih, itu kayaknya sekitar mungkin karena sama temen juga ya maksimal di angka 2 juta deh. Oh oke lah, Masih nggak oke sampai kok. di atas 5 jutaan. Sebenarnya karena salonnya juga affordable gitu. Jadi kayak harga apa namanya catnya, bleachingnya, treatmentnya tuh nggak gitu mahal. Ah gitu ya, tetap ya mendahulukan prinsip yang namanya hemat dan juga harga Hemat. teman gitu ya.